Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sempat lupa karena itu merupakan satu kewajiban bagi kita. Serta sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sombong-sombong, jangan sombong-sombong paksa Nabi Muhammad ya. Sallallahu sudah dibawanya kita dari masa kegelapan sampai ke masa terang benderang, yaitu dengan Islam. Selamat kita nantinya dengan Islam ini, Pak. Selamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saudara-saudara, adik-adik yang saya sayangi. Alhamdulillah saya melihat hari ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, jamaahnya pun membludak luar biasa. Alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan satu hidayah bagi kita, melangkahkan kaki ke masjid. Hidayah. Jadi berterima kasihlah kita dan bersyukur karena kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang najis berat atau najis mughallaz. Nah, najis berat atau najis mughallaz itu sudah kita bahas sampai tuntas dan saya bertanya kemarin sudah paham? Paham. Nah, kalau sudah paham kita sambung. Ini ceritanya seperti film sinetron, ada bersambung. Iya. Nah, kemarin kita membahas dari yang paling berat. Sekarang kita bahas dari yang paling ringan. Najis itu terbagi tiga: mukhaffafah, mutawassithah, dan mughallazah. Yang pertama kita bahas hari ini adalah najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Khafif artinya ringan. Kalau perempuan khafifah artinya ringan. Ya. Ringan. Kenapa dia dikatakan ringan? Karena dia tidak berat. Kan begitu. Apa itu najis yang ringan ini? Najis yang ringan ini hanya ada satu di muka bumi ini. Kalaupun diminta dua, mungkin ulama kita tidak bisa memberikan contoh. Apa itu? Kencing anak bayi laki-laki yang belum umurnya 2 tahun dan masih mengkonsumsi, ingat, masih mengkonsumsi ASI, air susu ibu, bukan air susu lembu. Masya Allah. Ya, ASI perlu digarisbawahi. Jadi kalau anak-anak yang umurnya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bahkan 1 tahun 5 bulan, kalau dia masih ASI, murni ASI, maka dia kencing, kena misalnya kena ibu. Ini najis mukhaffafah namanya. Tapi anak yang bagaimana? Anak laki-laki. Kalau si wedok nggak masuk hitungan. Ya, yang laki-laki. Ya, wedok nggak masuk hitungan. Anak laki-laki. Kenapa begitu? Karena begini. Anak laki-laki ini sebenarnya adalah orang-orang yang bersih di mata agama. Masya Allah. Kalau perempuan ini bukti nyata menunjukkan tanpa perempuan sadari, perempuan ini adalah makhluk yang baru sebenarnya. Saya bukan mau ngecek ini. Itu juga ya. Buktinya kemana-mana perempuan itu selalu bawa minyak wangi, Bu. Itu menandakan dia wangi sebenarnya. Makanya dia bawa minyak wangi, menghilangkan jejak tanpa disadari. Bukan mau intimidasi ya. Yang kedua,
Yang menandakan perempuan itu makhluk yang memang kadang ada kotornya adalah dengan darah haidnya. Iya, dengan darah haid itu kadang-kadang perempuan itu menjadi kotor, kan gitu. Sementara laki-laki itu tidak ada darah haid. Lucu juga kalau ada laki-laki yang keluar haidnya, kan gitu. Udah usah kali cukup patut. Ya, saya bukan mengejek perempuan ya, tapi itulah memang kekurangan perempuan dalam hal agama. Oke. Anak laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun yang masih menikmati ASI air susu ibu, kencing dia kena mukena. Pastikan dia kering bekas kencing itu dan perhatikan sudah hilang 3. Bau, apalagi? Warna, rasa. Tapi tak usah dicicipi. Ya. Perhatikan saja. Kalau yang 3 ini sudah hilang, bagaimana cara menghilangkan atau membersihkan najis mukhaffafah? Percikkan dengan air. Memercikkannya begini, Bu. Jangan sampai bekas najis itu lebih banyak daripada air yang kita percikkan. Jadi harus berimbang. Minimal ataupun harus lebih banyak percikan kita itu supaya dia bersih. Itu cara membersihkan najis mukhaffafah. Udah tahu ya najis mukhaffafah ya. Nanti kalau ada ibu-ibu yang melahirkan anak bayi laki-laki, kalau memang sekarang di era sekarang ini dari umur 0 bulan sampai 6 bulan biasanya orang masih ASI dia. Belum dikasih yang lain-lain. Tapi kalau sudah masuk denkau, udah lain cerita ya, Bu. Oke. Itu najis mukhaffafah. Masuk kita ke najis nomor 2 atau yang paling terakhir, najis mutawassithah. Ya. Sebelumnya saya kasih dalil dulu tentang yang tadi. Lupa saya masih dalilnya, nanti ibu nggak percaya, ya kan? Nabi pernah berkata, Aisyah kayaknya ya, saya pun lupa atau Nabi atau Aisyah, yang jelasnya bersumber dari Nabi. Yaghsilu min baulil jariyati. Nah, kalau kencing anak perempuan itu dia dibasuh, hilang, pastikan hilang yang 3 tadi, warna, bau, dan rasa. Setelah itu dia alirkan pakai air, siram pakai air, mengalir dia. Itu dia cara membersihkan kotoran bayi perempuan. Sementara wa yurashu min baulil ghulami, sementara untuk ompol anak laki-laki itu cukup dengan percikan saja. Ini dalilnya. Jadi lumayan kuat itu ya, Bu. Bukan saya yang ngomong. Hadis. Di bawah hadis nanti kitab fikih. Ya, oke. Masuk poin yang kedua tadi, najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini najis yang hukumnya itu sedang-sedang saja, antara yang ringan dengan yang berat, ada di tengah. Makanya wasit itu artinya di tengah, penengah, wasitun. Kalau ada pemain bola wasit itu artinya penengah. Mutawassithah di tengah-tengah. Apa itu? Yang pertama, jangan jauh-jauh dulu dari manusia. Yang ada dalam manusia saja dulu. Oke. Begini. Tapi ini saya mohon maaf sebelumnya, agak vulgar pembahasannya, tapi harus saya sampaikan demi keselamatan kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, dari laki-laki, dari kemaluan laki-laki ada 3 yang harus kita pahami. Ada 3 air. Opo iku kata orang Jawa. Apa itu airnya, kan gitu. Kai kalau kata orang sini. Apa itu? Kai laut. Yang pertama, ini buat yang laki-laki dulu, yang perempuan kalau mau dengar silahkan pelajaran. Kalau nanti ada anak laki-lakinya kasih tahu. Yang pertama, ini untuk yang laki-laki nih, yang anak-anak muda nih. Yang orang tua bisa juga kalau nggak tahu. Yang pertama yang keluar dari alat kelamin laki-laki itu adalah mazi. Mazi. Apa itu mazi? Mazi ini cairan putih, bening, tapi encer atau pokoknya paling lengket sedikit.
Saya harus menyampaikan ini demi keselamatan kita. Putih, bening, encer, agak kental sedikit. Ini masih kapan dia keluar? Ketika antena kita sedang dalam aktif-aktifnya. Saya mohon maaf, agak saya sensor ya. Atau ketika laki-laki sedang bersahwat. Bukan hanya bersahwat, tapi ketika otak kita tenang, antara otak dengan yang di bawah itu biasanya selaras. Ketika otak tenang, bisa saya pastikan yang di bawah itu akan hidup dengan semangat. Saya kasih contoh. Bangun pagi, perhatikan Bapak. Kalau dia orang yang sehat, pasti dalam keadaan yang sehat, bugar dia. Nah, dalam keadaan itu tidak menutup kemungkinan mazi itu keluar. Makanya kalau bangun tidur silahkan ke kamar mandi cek ada nggak cairan putih 1 titik atau 2 titik. Kalau ada cairan itu 1 titik atau 2 titik, silahkan ganti celana dalamnya baru sholat subuh. Hah? Enggak. Kalau itu najis tapi tidak membuat kita harus mandi besar. Tapi najis itu jangan dibawa lagi celana dalamnya sholat. Itu najis. Oke, kan? Arah nih kan? Mungkin asing kemarin udah bolak-balik gitu sih ya. Aku juga. Kalau asing Dani kan gitu. Mahmud ada Mahmud. Mahmud MB. Udah tahu bersih apa enggak? Ya, pokoknya besok pagi pastikan. Itu aja pesan saya. Yang kedua, ada mazi, ada wadi. Wadi ini bukan nama orang ya. Nanti ada nama orang si wadi beda. Wadi ini cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki. Dia agak kental, agak keruh warnanya. Biasanya dia keluar itu beriringan dengan air kencing. Kalau kita kencing, agak-agak kesat dia keluarnya, tiba-tiba tus keluar ke bawah, ada agak gumpal-gumpalan. Itu namanya wadi. Kita tidak wajib mandi, tapi itu najis hukumnya. Kalau kena celana kita, ganti. Itu cara keluar yang pertama. Cara keluar yang kedua, ketika kita mungkin memikul sesuatu yang berat, dia itu bisa keluar dengan otomatis. Kalau kita memikul benda berat, itu bisa keluar secara otomatis. Dan keluarnya itu terasa. Tapi tidak dengan percikan. Ya, 2. Yang ketiga, ada mani. Ini bukan disensor, yang mani ini sebenarnya bahasa Arab. Sopannya sebenarnya itu. Cuman kalau di kita ini kadang orang kurang sopan. Itu sebenarnya dari bahasa Arab. Mani ini tidak najis hukumnya. Tetapi ketika mani itu keluar, kita wajib mandi. Kita wajib mandi besar. Bagaimana warna mani itu? Keruh, putih, kental, keruh. Kalau dia keluar, cara membedakannya dia seperti tembakan dorsemir, memancar. Ya. Jadi kalau sudah memancar, berarti positif dia itu mandi. Kalian boleh mandi atau kita harus mandi apabila itu keluar. Dan itu tidak najis. Aisyah pernah berkata, Aisyah berkata, tahukun mani min sawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli fihi. Nah, jadi Nabi itu ketika ada mani, bercak mani di pakaiannya, di kikisnya atau dibersihkannya, baru dia sholat pakai itu. Itu menandakan dia itu tidak najis. Kalaulah mani itu najis, maka kita manusia ini hukumnya najis. Karena kita tercipta dari sana. Makanya dia itu tidak najis. Tapi mengeluarkannya kita harus mandi. Oke, selesai untuk laki-laki, paham? Untuk perempuan kita bahas. Sedikit aja. Perempuan yang keluar dari kemaluannya itu agak banyak. Yang pertama darah haid. Darah haid sudah positif,
najis. Yang kedua darah nifas, itu pun najis dan wajib mandi. Yang ketiga darah wiladah, darah yang keluar ketika melahirkan. Begitu anak lahir, begitu dia berdarah, itulah namanya darah wiladah. Yang tiga ini wajib mandi dan ini hukumnya najis. Yang kedua, yang keempat ya. Yang keempat, dalam fikih ada istilahnya rutubatul farji atau keputihan. Wallahu a'lam. Di dalam kitab Al-Fiqh Syafi'i Al-Muyassir itu dijelaskan ada dua jenisnya. Yang pertama, keputihan ini biasanya keluar atau datang sebelum wanita itu haid. Kalau nggak percaya, tanyakan Pak nanti sama ibu yang. Saya kurang tahu juga. Ini menurut buku. Secara langsung belum pernah saya tanya. Tapi kalau betul pahami ibu lah nanti ya. Itu dia keputihan. Nah, di dalam fikih yang saya sebutkan tadi itu terhitung suci. Nah, ada rutubatul farji yang najis. Bagaimana itu? Keputihan atau air yang keluar dari tempat jalan melahirkan itu. Paham, Bu? Kalau ada air keluar dari tempat jalan melahirkan agak basah di celana itu najis, Bu. Ganti. Jadi dua jenisnya. Ya, Bu? Paham, Bu? Ada pertanyaan tentang itu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin sampai di sinilah pembahasan kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau berlebihan. Mau tidak mau saya harus menyampaikan itu. Begitu juga pernah Ummu Salamah datang kepada Rasul. Terus dia mengatakan, Innallaha la yastahyi bil haqq. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu dalam hal kebenaran. Baru ditanyakan, apa itu maksudnya? Ya Rasulullah, Ummu Salamah datang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah seorang perempuan itu harus mandi ketika mimpi seperti laki-laki? Dijawab Rasul, kalau memang ada keluar seperti laki-laki, maka perempuan itu harus mandi. Sampai segitu beraninya Ummu Salamah bertanya hukum kepada Rasul. Tapi dalam hal kebenaran tidak mengapa, supaya menyelamatkan kita semua. Inilah kalau tak saya jelaskan tadi, mungkin adik-adik ini yang masih polos-polos ini nggak mengerti. Sholat subuh orang itu dipakai yang bernajis. Kasihan tidak membasah sholat. Sama satu lagi lah saya kasih bonus. Ini tentang sujud. Kita mau lompat dulu, tapi ini penting sekali. Sujud itu ada 7 rukunnya, Bu. Pak. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Jadi kita itu diperintahkan untuk bersujud, ada 6 tulang yang harus kena. 7. Apa itu? Alal jabhati. Ini jidat ini harus nempel ke tempat sujud kita. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Ketika itu Rasul mengisyaratkan jidat sampai hidung. Itu satu paket. Jadi hidung harus kena ke sejadah. Jangan kita sujud jidat aja atau ini aja. Cukup otak saja. Itu enggak sah. Satu paket jidat dengan hidung. Ya, Bu. Kalau ada yang salah, perbaiki. Mungkin belum tahu. Yang kedua, alal kaffain yadain. Kedua telapak tangan ini harus menyentuh sejadah. Dan lebarnya itu sesuai dengan lebar takbir kita. Kalau perempuan rapat ya jangan dibuka, bau keteknya, Bu. Enggak, tapi memang harus rapat ya, Bu ya. Itu keteknya tadi bercandaannya sedikit ya. Iya ya, Bu. Ini kadang-kadang lipat gini nih kayak mana nih, Pak? Apa tuh, Bu? Kadang-kadang yang gininya ini. Cobalah agak setel-setel biar datar ya, Bu ya. Pandai-pandai itu, Bu ya. Pokoknya jangan nampak, Bu. Tapi harus menempel kayak gini ya. Ya. Tapi jangan nampak. Ini memang ini tidak bahagian dari aurat perempuan, wajah sama telapak tangan, baik dia itu batinahu atau
ininya dalam ini atau yang ini tidak aurat. Dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatul dijelaskan oleh Imam Wahbah Az-Zubairi ya. Jadi seginilah mungkin ya tangan ya. Oke. Dua tangan sesuai dengan cara kita bertakbir. Tingginya kira-kira begitu. Yang berikutnya ada dua lutut, rukbataini. Ini harus nempel, dua lutut. Yang ketiga qadamaini atau dua penghujung ya, penghujung jari kaki harus nempel. Jadi ada 7 rukun sujud itu harus sempurna supaya sah sujudnya. Ini sengaja saya bahas, lompat dia jauh karena masih banyak saya lihat yang kurang sempurna begitu. Ya, mungkin sampai di sini ceramah singkat kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu ya fadhal mustaghfirin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.